Ghost Squad 2018 adalah sebuah film yang bercerita tentang seorang gadis bernama Rika yang sejak dari kecil bisa merasakan keberadaan hantu di sekelilingnya. Namun suatu ketika ada sosok hantu yang ingin berinteraksi kepada Rika dengan maksud ingin meminta bantuan kepadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ambil posisi rebasan. Di awal film ini kita diperlihatkan seorang gadis bernama Rika dan pacarnya tengah asik berduaan di sebuah restoran. Rika memberitahu pacarnya bahwa dia melihat hantu yang sedang membuat kado, akan tetapi pacarnya tidak melihat apapun dan menganggap Rika orang yang aneh. Rika terus saja mengatakan hal yang dilakukan hantu itu yang membuat pacarnya kesal. Alhasil terjadilah perdebatan di antara mereka yang membuat Rika memutuskan pacarnya. Kemudian Rika menceritakan kejadian itu dan keluh kesah hidupnya kepada teman baiknya bernama Yoshi. Ayah Rika yang kerjaannya suka abok dan tidak berguna hanya menambah beban hidup Rika menjadi semakin rumit. Sementara ibu Rika tega meninggalkan dirinya karena tidak kuat dengan sikap ayahnya tersebut. Karena sudah tidak sanggup untuk hidup lagi, Rika memutuskan mau bundir di tempat kerjanya. Namun aksinya itu sempat tertunda, sementara dia harus melayani konsumen yang tidak lain mantan pacarnya sendiri. Ternyata dia sakit hati dan sudah memiliki rencana untuk membunuh Rika. Di waktu yang bersamaan, hantu itu muncul lagi, tetapi dia bersama hantu wanita lain. Dari ungkapannya, mereka menjelaskan hanya ingin melindungi Rika, tetapi pergerakan mereka terbatas. Mereka hanya bisa membantu Rika jika Rika dalam kondisi diambang kematian. Mendengar hal tersebut, Rika bingung, tetapi pada dasarnya Rika emang mau mati, jadi dia cukup siap jika harus dibunuh mantan pacarnya itu. Setelah pria itu melukai Rika, akhirnya hantu-hantu mulai bisa membantunya. Mereka memberi pelajaran kepada mantan pacar Rika dan membuatnya hampir mati. Setelah kejadian itu, Rika pingsan dan kemudian terbangun di rumahnya. Rika kembali ke tempat kerja dan mencari tahu bekas kejadian semalam, tetapi itu terlihat seperti tidak terjadi apapun. Karena tingkah lakunya yang aneh, teman kerja Rika malah memarahinya. Ia pun merasa tersinggung dan ingin bundir lagi, dan lagi-lagi aksinya itu digagalkan oleh hantu tersebut. Hantu itu bernama Keiko. Meskipun mereka menginginkan Rika diambang kematian, tetapi mereka tidak mau jika Rika harus mati. Alasan mereka selalu membuntuti Rika, sebenarnya mereka membutuhkan bantuan Rika untuk menyelesaikan misi mereka. Hantu itu memperkenalkan temannya kepada Rika. Dia bernama Akari dan berkelakuan seperti guguk. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti kita mengetahui mengapa dia bertingkah seperti itu. Keiko memberitahu bahwa misi utama mereka adalah balas dendam agar arwah mereka bisa tenang dan pergi ke surga. Salah satu syaratnya adalah membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh mereka. Keiko memperlihatkan flashback bagaimana cara mereka dibunuh oleh orang yang tidak berperkemanusiaan. Seketika Rika bisa merasakan kesedihan mereka saat bercerita kepada Yoshi. Rika menganggap Yoshi sebagai teman terbaik satu-satunya, akan tetapi Rika merasa kecewa ketika Yoshi memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Ternyata, Yoshi adalah bagian dari hantu yang ingin meminta bantuan kepadanya. Yoshi sengaja memberikan halusinasi kepada Rika agar lebih dekat dan dia mau membantunya. Merasa dibohongin dan diperlakukan seperti orang bodoh, ia pun marah. Mereka bertiga pun berkumpul untuk meminta maaf kepadanya. Pada akhirnya, Rika mau membantu mereka, namun dia memberikan sebuah syarat. Rika mau membantu balas dendam, tetapi tidak boleh ada pembunuhan. Akhirnya, para hantu tidak keberatan untuk menyetujuinya. Tanpa berlama-lama lagi, mereka semua langsung bergegas memulai misinya. Misi pertama adalah balas dendam kepada seorang pria yang telah membunuh Keiko. Ia pun masih bisa mengingat kejadian yang bahkan tidak pernah diinginkannya. Pada hari itu, perasaan Keiko sangat bahagia karena akan memberikan sebuah kado ulang tahun kepada ayahnya. Namun naas, dalam perjalanan dia diculik oleh pria tak dikenal. Sebelum dibunuh, Keiko berusaha melindungi kado untuk ayahnya, sementara pria itu terus menyakitinya dan mencoba memperkaosnya.
Jika mengingat kejadian itu, Keiko sangat marah. Akibatnya, dia langsung lepas kendali dan berlari menuju pria itu. Di belakangnya, Rika berusaha menenangkan Keiko dan mengejarnya. Dalam kondisi normal, pria itu hanya bisa melihat Rika karena dia manusia. Lantas, pria itu mengejar Rika karena telah membuatnya marah. Ia pun terjebak di dalam rumah dan pria itu berusaha untuk membunuhnya. Nah, di saat kondisi Rika di ambang kematian seperti itu, teman-teman hantunya bisa mendapatkan energi yang membuat mereka bisa menyentuh benda ataupun manusia. Akhirnya Keiko mengeluarkan sebuah senjata palu daging. Dengan semangat membara untuk balas dendam, Keiko memukuli anu pria itu sampai lemas. Ternyata selain ayam, ada juga yang bisa dijadikan menu geprek. Setelah berhasil balas dendam, Keiko pun merasa sangat puas. Kemudian mereka semua meluangkan waktu menemani Keiko untuk menemui kedua orang tuanya. Keiko ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada ayahnya, karena itu adalah keinginan terakhir Keiko yang belum terwujudkan. Sesampainya di tempat tujuan, Keiko pun tersenyum melihat kedua orang tuanya, tapi ternyata itu hanyalah ilusi dari kejadian masa lalu. Nah, di saat mereka kebingungan, tiba-tiba muncul hantu lain bernama Naomi. Ia pun langsung mengungkapkan bahwa balas dendam Keiko belum memenuhi syarat. Naomi bisa berbicara seperti itu karena dia dari Komite Pengendalian Hantu Penasaran. Lalu ucapannya itu akan dia jelaskan melalui gambaran flashback di masa lalu. Dan ternyata orang yang menculik Keiko itu adalah kaki tangan dari sebuah kelompok. Dan dalang dari semua ini adalah ketua kelompoknya yang dikenal begitu jahat. Atas tindak kejahatan kelompok tersebut, mereka hanya diberi hukuman ringan saja karena dulu mereka semua masih di bawah umur dan sekarang kelompok ini sudah bebas. Keiko yang tidak bisa menerima kenyataan seketika dia menghilang dan muncul kembali seperti orang gila. Kenyataan yang terlalu pahit membuat Keiko seperti itu dan dia akan sadar nanti ketika film ini hampir selesai. Naomi mengungkapkan satu hal yang membuat Akari dan Yoshi kaget. Ternyata yang membunuh mereka adalah anggota dari kelompok tersebut. Naomi pun memiliki tanggung jawab atas para hantu yang penasaran ini. Pada akhirnya, ia pun membentuk skuad hantu dan melatih mereka semua supaya tambah kuat. Nah, di saat waktu luang, Akari sedikit bercerita kepada Rika tentang kehidupannya dulu di masa lalu. Sebenarnya dia adalah anak yang baik dan menyukai seni tari balet. Namun di waktu itu, saat dia tengah menghadiri sebuah kompetisi balet bersama saudaranya, dalam perjalanan Akari diculik dan dibunuh oleh sekelompok geng penjahat ini. Sebelum tewas, Akari sempat berpikir mengapa kehidupannya harus berakhir mengenaskan seperti ini. Jadi dia membuat satu harapan, jika suatu saat nanti kalau dia diberikan kehidupan lagi, maka Akari lebih memilih hidup menjadi seekor guguk daripada harus menjadi manusia kembali. Maka dari itu, hantu Akari selalu berkelakuan seperti guguk. Sebagai pendengar, Rika merasa sedih dan langsung memeluknya. Setelah beberapa hari berlatih, mereka semua pun cukup terlatih dan siap untuk menjalankan misi. Sementara itu, akhirnya Naomi berhasil melacak keberadaan kelompok tersebut dan sekarang ketua kelompok itu tinggal di suatu tempat dan memiliki sebuah bar. Untuk mendekati mereka, Rika berinisiatif untuk melamar bekerja di bar miliknya. Namun ketika sudah sampai di tempat tujuan, Rika bertemu dengan pelayan wanita yang dulu pernah bekerja dengannya di toko yang sama. Tetapi, selang beberapa saat, ketua kelompok geng itu muncul. Ia pun kaget dan ternyata pelayan itu adalah anaknya sendiri. Wanita itu sempat curhat sedikit kepada Rika bahwa dia sendiri tidak begitu menyukai ayahnya yang tidak berguna. Itu berarti kelakuan ayahnya sama seperti ayah Rika dan Rika pun bisa merasakan apa yang dialaminya. Rencana yang sudah matang, akhirnya skuad hantu mulai menjalani aksinya. Di dalam bar, ketua kelompok penjahat itu datang lagi bersamaan dengan anggotanya. Akan tetapi, Rika merasa iba dengan perlakuan baiknya. Rika sempat berpikir bahwa dia adalah orang baik, emosinya pun mulai terpengaruhi. Seketika, hal itu otomatis membuat hantu-hantu kehilangan kekuatannya. Dalam arti kata, sebenarnya Rika kan sumber semangat juang para hantu. Jadi, jika Rika semakin iba, itu sama saja membuat hantu-hantu tersebut semakin melemah dan menghilang.
Nah, setelah hantu-hantu menghilang, secara kebetulan sekelompok ini mulai menunjukkan sifat asli mereka kepadanya. Akhirnya Rika benar-benar yakin dan percaya bahwa mereka adalah orang jahat. Tidak ingin membuang waktu, Rika membuat dirinya di ambang kematian agar para hantu bisa mendapatkan kekuatannya kembali dan bisa menyentuh manusia. Sementara kelompok jahat yang menyaksikan Rika hanya terdiam dan menganggap Rika seperti orang aneh. Kini para hantu mendapatkan kekuatannya kembali. Akhirnya Yoshi mengeluarkan senapan mesin hantu. Seketika kelompok penjahat panik dan ketakutan karena menyaksikan sebuah tembakan tak terlihat. Tidak mau ketinggalan, Akira juga mengeluarkan senjata bernama Guguk Dendam. Satu persatu kelompok ini berhasil dikalahkan oleh mereka. Yoshi semakin emosi ketika dia berhadapan dengan seseorang yang telah membunuhnya di masa lalu. Dalam flashback, saat itu Yoshi memiliki seorang pacar yang sangat dia cintai. Dimanapun berada, mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama. Namun tanpa sepengetahuannya, Yoshi telah membuat seseorang marah karena cintanya ditolak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan orang itu tega menusuk Yoshi hingga membuatnya tewas. Yoshi pun semakin marah dan tidak bisa mengontrol emosinya. Ia pun dengan nekat membunuh dan berusaha mengejar pria tersebut yang kabur. Sementara itu, Rika berusaha memperingatnya agar tidak ada pembunuhan. Akan tetapi, Yoshi terlalu kalut dan dia terlanjur membunuhnya. Kemudian, tanpa memperdulikan yang lain, sebelum pergi ke surga, Yoshi ingin melihat pacarnya dulu untuk yang terakhir kalinya. Di satu sisi, Akari juga mulai menunjukkan emosi yang berlebihan. Akibatnya, dia telah membunuh satu orang lagi di antara mereka. Namun ketika dia ingin membunuh ketua kelompoknya, tiba-tiba anaknya sendiri menghalaunya. Ternyata dia sedikit menguasai ilmu spiritual sehingga bisa melihat Akari. Tidak sesuai perjanjian misi balas dendam, sekarang menjadi berantakan. Sampai-sampai Akari tanpa disengaja melukai Rika yang mencoba menghentikannya. Akibatnya Rika hampir mati dan para hantu mulai melemah. Akari meminta maaf, kemudian Akari dan Keiko membawa Rika ke tempat Naomi. Tapi kelompok penjahat ini sekarang sudah tahu mereka. Karena skuad hantu melemah, geng penjahat ini mengikuti mereka sampai ke tempat Naomi. Di waktu yang sama, Yoshi bergabung kembali karena peduli dengan Rika. Tetapi Rika sedang diambang kematian dan akhirnya tak lama dia mati. Naomi pun tidak tinggal diam. Dia mengungkapkan ada satu cara untuk menghidupkan Rika kembali, yaitu dengan cara mengambil jiwa manusia sebanyak 1 tahun tanpa membunuhnya. Akhirnya dengan penuh semangat mereka semua menyepakatinya, sementara ketua kelompok dan para anggota yang tersisa menggunakan sebuah kamera untuk bisa mencari dan melihat hantunya. Akhirnya Akari dan yang lain muncul lalu kemudian menjadikan kelompok ini sebagai target untuk diambil jiwanya. Mereka pun bertarung penuh dengan semangat, alhasil satu persatu jiwa mereka berhasil diambil. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba hantu Rika muncul dengan membawa sebuah senapan bayi. Naomi terkejut karena Rika telah membawa senjata suci yang digunakan untuk menghukum orang jahat di neraka. Rika pun menjelaskan bahwa senjata ini digunakan untuk orang yang tak memiliki perasaan bersalah dan bagi siapa saja yang terkena tembakannya membuat dia selalu merasa bersalah dan sangat mustahil untuk bisa menikmati hidupnya. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung menembakkan senapan bayi kepada kelompok penjahat ini. Dan terakhir, mereka bersama-sama menembakkan senapan bayi kepada ketua dedengkot penyebab semua ini. Akhirnya kelompok penjahat merasakan penderitaan atas perbuatannya sendiri. Dan di satu sisi, para hantu pun merasa lega karena dendamnya sudah terbalaskan. Hantu Rika menghilang, kemudian Naomi bersama yang lain menyalurkan jiwa manusia yang sudah terkumpul kepada Rika. Ketika tersadar, Rika berada di restoran bersama hantu Keiko, Akira, dan Yoshi. Lalu secara kebetulan, tiba-tiba ayah Keiko berkunjung ke tempat mereka. Keiko sudah tersadar dan akhirnya dia bisa memberikan kado terakhir kepada ayah tercintanya. Kemudian mereka bertiga berterima kasih dan mengucapkan salam perpisahan kepada Rika. Baginya, pengalaman ini tidak akan pernah terlupakan. Untuk bisa melihat mereka yang terakhir kali, Rika pun mengejar detik-detik kepergiannya ke surga.
Dimanapun mereka berada, dalam benak hati mereka akan selalu berteman selamanya. Di sisi lain, karena tugas Naomi sudah selesai, dia pun ikut pergi menghilang ke alamnya. Akhirnya Rika mulai berteman baik dengan rekan kerjanya itu, dan sekarang Rika bisa lebih menghargai lagi kehidupannya. Film pun selesai. Nah, gimana guys filmnya? Cukup absurd tapi lumayan seru kan? Oke, mungkin segitu dulu alur ceritanya. Terima kasih yang udah nonton video Mimin. Semoga kalian sehat selalu. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!